Oke, pada pertemuan pertama kita terlebih dahulu akan pengantar ya. Jadi kita akan mendalami terlebih dahulu terkait dengan masalah gizi di Indonesia dan faktor penyebabnya. Pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai malnutrition. Nah, mungkin di ingatan teman-teman atau pemahaman teman-teman, malnutrition ini hanya berkaitan terkait dengan gizi kurang saja. Padahal untuk malnutrition atau malnutrisi ini artinya sangat luas teman-teman. Baik itu terkait dengan undernutrition, overnutrition, specific deficiency, sampai kepada imbalance. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama terkait dengan undernutrition. Kalau undernutrition atau kurang gizi pasti kita berkaitan dengan kekurangan konsumsi pangan secara relatif atau absolut untuk periode tertentu ya, berkaitan dengan kurang gizi. Kemudian yang kedua ada specific deficiency. Nah, specific deficiency ini berkaitan dengan kekurangan zat gizi tertentu. Misalnya adalah kekurangan vitamin A, kekurangan Fe, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada overnutrition. Overnutrition berarti gizi lebih. Nah, ini berkaitan dengan kelebihan konsumsi pangan untuk periode tertentu ya. Jadi baik itu kejadian overweight atau obesitas berarti masuknya di overnutrition. Kemudian yang terakhir tadi ada imbalance. Imbalance berarti ketidakseimbangan. Maksudnya adalah misalnya terkait dengan kolesterol, berarti terjadi ketidakseimbangan antara HDL, LDL, dan FLDL ya. Jadi untuk malnutrition tadi masuk ke 4 hal tersebut, bukan hanya undernutrition saja. Oke, sekarang kita lanjut terkait dengan permasalahan gizi di Indonesia. Nah, untuk permasalahan gizi sendiri ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama, masalah yang telah dapat dikendalikan. Kedua adalah masalah yang belum selesai atau unfinished agenda. Dan yang terakhir terkait dengan masalah yang baru muncul atau baru menjadi permasalahan gizi di masyarakat. Nah, yang pertama tadi terkait dengan masalah yang telah dapat dikendalikan. Di antaranya yang pertama adalah masalah kurang vitamin A. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide ya untuk grafiknya sendiri. Untuk permasalahan kurang vitamin A ini sejak tahun 2011 itu sudah termasuk dalam kategori yang dapat dikendalikan. Kenapa? Karena untuk ambang batas masalahnya dia sudah di bawah 20% ya. Jadi kalau dia di atas 20% itu dia masuk sebagai masalah kesehatan masyarakat. Jika di bawah 20% berarti dia sudah termasuk masalah gizi khususnya yang sudah dapat dikendalikan. Nah, di sini tahun 2011 untuk masalah kurang vitamin A ini sudah mencapai 17,6% saja ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya yang lebih dari 20%. Untuk tahun 2018 sendiri sekitar 17% juga, nanti kita akan lihat prevalensinya setelah slide berikut. Kemudian yang kedua ada masalah gaki. Kalau gaki ini berkaitan dengan kekurangan mineral yodium kronis ya, yang biasa menyebabkan pembesaran kelenjar gondok. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada tabel. Untuk prevalensinya sendiri ini juga dari tahun ke tahun mengalami penurunan ya, di mana pada tahun 2013 dia mencapai 14,9%. Ini juga di bawah 20%. Jadi sudah termasuk permasalahan gizi masyarakat yang sudah dapat dikendalikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada anemia gizi besi. Nah, ini berkaitan dengan keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal. Nah, ini juga sejak tahun 2011 sudah bukan menjadi permasalahan gizi masyarakat yang belum dapat dikendalikan ya. Jadi dia sudah dapat dikendalikan karena untuk prevalensinya sendiri yaitu 17,6%. Tadi di bawah 20%. Kemudian selanjutnya ada masalah yang belum selesai atau unfinished agenda. Nah, ini yang menjadi concern sampai saat ini, yaitu terkait dengan balita pendek atau biasa teman-teman pasti kenal dengan stunting, kemudian terkait dengan balita gizi kurang dan juga balita gizi buruk. Dan yang terakhir ada masalah baru yang mengancam kesehatan masyarakat atau emerging problem ya. Ini berkaitan dengan kegemukan atau berkaitan dengan overweight, obesitas. Nah, ini khususnya pada kelompok usia balita maupun remaja muda. Nah, selanjutnya untuk data terkait dengan status gizi tadi ya, teman-teman bisa akses atau update dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas, di mana yang paling terakhir ini di tahun 2018 ya. Untuk pendataannya memang dia 5 tahun sekali, tetapi update terakhir itu seharusnya di tahun 2023. Jadi tahun 2023 Riskesdas ini sudah berganti nama menjadi Survei Kesehatan Indonesia atau SKI. Nah, ini dia merupakan gabungan dari Riskesdas dan juga SSGI. SSGI
SKIDI sendiri merupakan Survei Status Gizi Indonesia ya. Jadi tahun 2023 kemarin sudah ganti nama, tetapi memang sampai saat ini kita masih menunggu hasil analisis datanya ya. Jadi untuk terakhir memang pendataan kita masih menggunakan Riskesdas 2018 ya, sambil menunggu hasil dari SKI 2023. Nah, untuk Riskesdas 2018 sendiri ataupun nanti di SKI ya, untuk penilaian status gizi, teman-teman bisa melihat beberapa fokus ya, ada kurang lebih 10. Yang pertama terkait dengan tablet tambah darah bagi remaja putri, kemudian tablet tambah darah bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil ya, ini secara khusus ibu hamil yang mengalami kurang energi kronik, kemudian gizi pada ibu hamil di mana ini penilaiannya melalui pengukuran lila atau lingkar lengan atas, kemudian praktek PMBA atau pemberian makanan pada bayi dan anak. Ini termasuk dari IMD atau inisiasi menyusu dini, kemudian terkait dengan pemberian ASI eksklusif dan sampai kepada pemberian MPASI. Kemudian ada pemberian makanan tambahan untuk balita biasanya dalam status gizi kurang, kemudian status gizi pada anak di bawah 2 tahun, di bawah 5 tahun, anak dan remaja sampai kepada kelompok dewasa. Nah, ini biasa dinilai dari indeks massa tubuh atau IMT. Selanjutnya untuk indikator kinerja pelayanan gizi. Nah, tadi kan kita sudah melihat untuk fokus-fokus penilaian status gizi yang dibahas atau dinilai dari Riskesdas maupun SKI. Nah, untuk indikator kinerja pelayanan gizi ini biasanya menjadi acuan ketika teman-teman hendak menilai keberhasilan suatu program khususnya di puskesmas ya atau di gizi masyarakat. Nah, ini kurang lebih ada 17 untuk indikator kinerja pelayanan gizi, mulai dari prevalensi berat badan kurang pada balita, kemudian persentase dari stunting, wasting, ibu hamil anemia, ibu hamil kek atau kurang energi kronik, bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah, kemudian bayi baru lahir yang mendapatkan IMD atau inisiasi menyusu dini, kemudian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, bayi usia 6 bulan yang mendapatkan ASI, kemudian ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah sebanyak 90 tablet, kemudian ibu hamil kek yang mendapatkan PMT atau pemberian makanan tambahan, kemudian ibu nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A, balita gizi kurang yang mendapatkan makanan tambahan, balita yang ditimbang berat badannya atau biasa dinilai dengan D/S, kemudian balita ditimbang yang naik berat badannya atau N/D, kemudian balita yang punya buku KIA atau KMS, sampai kepada balita usia 6 sampai 59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A. Jadi ketika teman-teman hendak menilai capaian dari kegiatan atau program tersebut, maka teman-teman harus menilai dari 17 indikator kinerja pelayanan gizi ini. Oke, kita lanjut untuk melihat data Riskesdas 2018 ya. Ini saya beri contoh saja updatean tadi dari terkait kapsul vitamin A. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya untuk vitamin A sendiri, masalah kekurangan vitamin A ini sudah bisa diatasi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di tahun 2018 dalam 12 bulan terakhir, di sini untuk yang belum mendapatkan vitamin A sendiri sebanyak 17,6% untuk prevalensinya ya. Nah, berarti dia di bawah 20%. Meskipun memang ini tetap harus bisa ya kita tanggulangi, tetapi dikarenakan dia di bawah 20%, maka sudah tergolong sebagai permasalahan gizi yang sudah bisa diatasi. Selanjutnya kita lihat ada triple burden of malnutrition, teman-teman. Nah, ini merupakan 3 beban malnutrisi yang sampai saat ini menjadi fokus permasalahan malnutrisi di Indonesia. Jadi kalau teman-teman nanti mendengar istilah triple burden of malnutrition, jangan bingung ya. Ini berarti permasalahan gizi yang saat ini menjadi beban yang harus diselesaikan khususnya di Indonesia. Yang pertama terkait dengan undernutrition. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk undernutrition ini berkaitan dengan gizi kurang, gizi buruk, kurus, sangat kurus, kemudian balita pendek atau stunting maupun severely stunted atau sangat pendek. Nah, ini baik di kelompok balita maupun di kelompok anak usia 5 sampai 12 tahun ya. Bisa teman-teman lihat pada slide untuk persentasenya atau prevalensinya. Kemudian yang kedua ada overnutrition. Kalau overnutrition ini berkaitan dengan gizi lebih, gemuk, sampai kepada obesitas ya, khususnya untuk balita dan juga anak usia 5 sampai 12 tahun. Kemudian yang terakhir ada micronutrition deficiency. Nah, kalau untuk mikro ini berarti kebutuhan gizi mikro ya. Nah, di sini ada berkaitan dengan anemia, baik itu di kelompok ibu hamil, remaja dan juga wanita usia subur ya. Tadi untuk anemia itu berarti dia masuk juga di spesifik defisiensi ya, kekurangan terkait dengan Fe.
Nah, selanjutnya tadi sempat saya menjelaskan ada yang namanya SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia. Nah, berbeda dengan Riskesdas, untuk SSGI sendiri ini diupdate setiap 1 tahun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melihat perkembangan atau update data mengenai stunting, wasting, underweight, overweight, teman-teman bisa akses dari SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini untuk tren status gizi balita di Indonesia. Bisa teman-teman lihat kalau untuk dari Riskesdas sendiri, dia update setiap 5 tahun ya. Ini dari tahun 2013, kemudian di tahun 2018. Sedangkan SSGI sendiri, dia setiap tahun ada updatean. 2019, 2021, 2022. Nah, sayangnya 2023 sama ya, kita masih menunggu datanya. Jadi kita cukup dari data terakhir saja. Di sini kita bisa lihat untuk tahun 2022 sendiri, memang di sini stunting itu mengalami penurunan, yaitu 21,6% ya. Dia mengalami penurunan sebanyak 2,8%. Kemudian ada juga penurunan dari overweight, ya ini sekarang menjadi 3,5%. Tetapi untuk wasting dan underweight di sini mengalami peningkatan ya. Untuk wasting 7,7%, underweight 17,1%. Nah, mungkin memang di sini terlihat untuk stunting sendiri penurunannya cukup tinggi ya dibanding dengan yang lainnya. Tetapi untuk angkanya bisa teman-teman lihat ini masih sangat tinggi dibanding dengan wasting, underweight, overweight. Jadi memang stunting ini tetap menjadi permasalahan ya. Dia masih 21,6%. Oke, nah di SSGI ini teman-teman juga akan mengenal yang namanya indikator gizi spesifik, indikator gizi sensitif. Bedanya apa? Untuk indikator gizi spesifik ini dilakukan oleh sektor kesehatan dan ditujukan kepada kelompok sasaran khusus ya. Sedangkan kalau untuk gizi sensitif ini berbeda. Dia bisa dilakukan di luar sektor kesehatan dan ditujukan ke masyarakat umum. Contohnya seperti apa? Untuk gizi spesifik ini misalnya berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, kemudian pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan juga bagi remaja putri, kemudian pemberian makanan tambahan bagi balita yang mungkin dengan status gizi kurang ataupun bagi ibu hamil yang mengalami kurang energi kronik ya. Jadi sasarannya khusus. Berbeda dengan indikator gizi sensitif. Nah, ini untuk masyarakat secara umum atau masyarakat luas dan bisa di luar sektor kesehatan. Misalnya dari akses sanitasi layak, jaminan kesehatan, KB sampai kepada rumah sehat. Bisa ya membedakan untuk gizi spesifik dan juga gizi sensitif. Nah, yang terakhir kita coba untuk melihat faktor-faktor penyebab masalah gizi di Indonesia. Nah, ini saya sengaja tampilkan dalam bentuk grafik ya supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mencerna. Yang pertama yang kita lihat adalah akar masalah. Jadi dalam masalah gizi ini yang menjadi akarnya adalah krisis ekonomi dan juga politik. Maksudnya adalah ketika para petinggi di negara ini tidak cakap dalam mengelola negara, maka akan berdampak kepada penurunan dari pendidikan, kemudian penurunan dari sumber daya manusia dan juga dapat membuat negara ini sulit ya untuk membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya berdampak kepada banyaknya pengangguran dan juga rendahnya ekonomi masyarakat. Nah, dari akar masalah ini dapat menyebabkan penyebab utama tadi, mulai dari kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan, dan juga kesempatan kerja. Karena sudah teman-teman ketahui ya, kalau individu atau masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan juga dari status ekonominya cukup, maka ini juga akan menunjang terkait dengan ketersediaan pangan atau mencukupi pola makan yang baik ya. Jadi dia bisa menunjang ketersediaan pangan. Kemudian dari penyebab utama kita lihat penyebab tidak langsung. Ini ada 3, yaitu ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, kemudian asuhan ibu dan anak, dan juga pelayanan kesehatan. Untuk ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga ini berkaitan dengan ketersediaan, kemudian berkaitan dengan stabilitas dan juga terkait dengan akses dari pangan itu sendiri di tingkat rumah tangga. Kemudian untuk asuhan ibu dan anak ini berkaitan dengan pemberian makanan, kemudian berkaitan dengan perawatan, pengajaran ya kepada anak ya, ibu kepada anak. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan preventif, kemudian promotif ya secara umum, kemudian secara terbatas terkait dengan kuratif dan rehabilitatif. Kemudian selanjutnya kita ke penyebab langsung. Nah, di sini ada konsumsi zat gizi dan infeksi penyakit. Untuk konsumsi zat gizi sendiri ya pasti berkaitan dengan konsumsi pangan yang tidak memenuhi jumlah maupun zat gizi sesuai dengan kebutuhan atau dia tidak memenuhi syarat dari keberagaman pangan. Nah, untuk bayi dan balita sendiri khususnya ketika tidak
memenuhi standar emas, mulai dari pemberian inisiasi menyusu dini sampai kepada ASI eksklusif sampai MPASI ya, pemberian makanan pendamping ASI. Kemudian untuk infeksi penyakit, nah ini berkaitan dengan penyakit menular yang cukup tinggi. Nah biasanya di balita ini banyak mengalami yang namanya diare, batuk-batuk, sesak napas, dan sebagainya. Nah dari penyebab langsung inilah yang menyebabkan si masalah gizi ya. Tadi dari akar masalah, penyebab utama, penyebab tidak langsung, sampai kepada penyebab langsung yang menjadi permasalahan dari masalah gizi tadi. Baik itu terjadi undernutrition, overnutrition, kemudian spesifik defisiensi, sampai kepada imbalance. Nah ini untuk faktor-faktor yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau misalnya tadi teman-teman sempat terlewat, di sini saya tampilkan satu persatu, mulai dari masalah ekonomi dan politik ya, tadi menjadi akar masalah. Kemudian ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, kualitas keamanan pangan, asuhan ibu dan anak, dan pelayanan kesehatan yang merupakan faktor tidak langsung. Dan selanjutnya tadi asupan zat gizi serta penyakit infeksi yang menjadi penyebab secara langsung. Sekian untuk materi kita hari ini ya. Sebagai pengantar, tadi kita sudah membahas mengenai masalah-masalah gizi di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya apa saja. Saya harap teman-teman sudah lebih memahami ya. Jangan lupa tadi terkait dengan malnutrition bukan hanya terkait dengan undernutrition saja, karena saya banyak menemui pemahaman dari masyarakat yang hanya sebatas undernutrition saja. Padahal permasalahan gizi ini beragam ya. Tadi undernutrition, overnutrition, specific deficiency, sampai kepada imbalance. Oke, setelah ini saya harap teman-teman bisa mengerjakan ya, ada sedikit kuis dari saya untuk mengukur pemahaman teman-teman. Nah, saya harap kita bisa berjumpa lagi di kelas ya. Nanti semisal teman-teman ada pertanyaan atau butuh bantuan atau mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa teman-teman hubungi saya ya. Jadi kita akan diskusi lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.